Story time, storyteller aku hari ini surprise banget pasti buat kalian. Dia udah lama banget gak nongol di dunia entertain. Aku juga kangen banget. Begitu aku telepon, aku ajak hadir untuk podcast, langsung oke jawabannya. Happy banget, seneng banget. Siapakah dia? Si Bawang Putih Revolina. Hai, apa kabar Dek? Alhamdulillah baik, bener-bener ya. Kemarin Mas Anjay tuh ngubungin aku juga kayak podcast, oh oke. Terus kira gimana? Sempat miskom ya, aku juga. Oh harus datang ya? Sempat miskom. Iya. Oh kirain aku bye phone. Maaf ya aku nggak update nih Mas Anjay, ya Allah. Thank you loh. Aku surprise, maksudnya begitu kita nggak komunikasi berapa tahun, 2 tahun. Lama banget, iya. Lama bener. banget kan, lebih kan tahun lalu sih udah gone lah. Udah kita pasti. semua sibuk dengan di rumah. Di rumah. Terus tahun sebelumnya kamu sempat punya anak aku kan, baru lahiran anak kedua. Jadi emang kita nggak komunikasi, udah lama banget nggak kerja bareng. Bener. Suddenly kepikiran aku emang konsepnya pengen ketemu yang lama-lama lagi, lama-lama. pengen kita seseruan lagi. Lebih kangen kayak banget tahu. banget parah. Ya, dulu mah Ingat-ingat kita zaman ketemu dulu, tiap hari. every day. Terus gimana? Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang sibuk di rumah aja ya, ngurusin. Apalagi anakku yang pertama kan udah sekolah, tapi baru TK sih, Mas. Cuman TK anak zaman sekarang tahu sendiri ya, maksudnya. Repot ya? Aduh, PR-nya banyak banget tugasnya. Terus juga umurnya anakku masih umur 5 tahun tuh masih yang kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, disuruh Zoom gitu. Jadi aku benar-benar harus ada di sampingnya. Kasian sih anak sekarang semuanya harus dengan online. Dan gitu. aku harus di samping, kalau enggak jelas. Itu tuh dia nggak mau gitu. Jadi ya udah aku benar-benar hari-hari di rumah ngurusin anak-anak, suami, ya dan diri sendiri. Terakhir syuting itu kapan, Dek? Aku terakhir syuting Critical 11 ya berarti 2017 sebelum pakai jilbab. Itu vakum tuh. Enggak deh, itu film. Itu film. Terus 2017 setelah itu pas pakai jilbab udah sempat syuting sinetron, tapi nggak tayang. Oh. Gitu. Waktu itu stripping tapi nggak tayang. Terus syutingnya juga dari 2017, terus lama dulu break. 2018 mulai lagi. Pas itu aku hamil, udah stop. Terus pas aku juga tahu, oh ya udah kita nggak jadi tayang nih. Ya udah. Tapi kemarin kok bisa memutuskan, kan kamu vakum nih, dari film vakum lama, terus bisa mau masuk stripping lagi? Ya itu namanya rezeki kali ya. Iya nggak sih? Maksudnya setelah aku film Critical 11 itu, aku kan belum pakai jilbab tuh, 2017. Tuh. Nah nggak lama itu bulan Januari atau Februari. Nah nggak lama dari situ bulan Maret atau April aku dapat tawaran sinetron itu, Mas. Jadi itulah yang aku bilang rezeki, emang udah diatur. Aku mau pakai jilbab mau enggak, iya emang rezekinya gitu loh. Makanya aku bilang ya aku bersyukur aja. Ternyata setelah pakai jilbab juga alhamdulillah ya masih lancar gitu. Terus sempat bisnis hijab juga? Sempat bisnis hijab itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu awalnya. Jadi aku dihubungin sama ada orang Bandung gitu, terus ngajakin bisnis hijab kan. Nah aku tuh emang sebenarnya pengen punya satu bisnis mengenai hijab juga karena aku baru pakai kan. Terus kayaknya seru ya gitu. Terus udah tuh develop bisnis hijab itu tuh kira-kira hampir mau 1 tahun. Jadi akhir 2019 itu kita baru launching. Pas masuk tahun 2020 langsung pandemi. Langsung kayak aduh bingung kan gimana nih gitu ya. Terus sedangkan konsepnya aku tuh ternyata belum kuat banget gitu. Konsep aku dan partnerku nih kita belum terlalu cocok. Sampai akhirnya pertengahan pandemi kita mutusin untuk ya udah deh kita berhenti dulu aja gitu. Karena ternyata untuk nyamain visi dan misi itu aduh nggak gampang ya Mas Anjay, apalagi 2 orang yang berbeda. Sangat, gitu loh. Dan baru kenal, aku tuh tadinya nggak kenal sama dia, enggak. Gitu. Jadi benar-benar untuk nyatuin visi dan misi kita pikir ya udah deh sambil jalan bisa kali ya. Ternyata nggak segampang itu. Secara taste, secara semuanya kan. Iya itu berat banget kalau kita dari awal tuh nggak sama, nggak sejalan gitu. Oke, terus yang memutuskan kamu nih untuk berhijab, finally, apa tuh? Kamu pasti tawaran sebelumnya kan
sejak Bawang Merah Bawang Putih Banyak, pastinya kan iya, masih ada beberapa betul. judul yang lain tuh kan Heeh, banyak sekali banyak, kan gitu iya, kan, dari mulai dan FTV, identik dengan sinetron, film, peran-peran ya, teraniaya. teraniaya dan yang berhijab gitu ya. Nah, aku bersyukur juga dengan banyaknya peran aku yang ngasih peran berhijab itu jadi salah satu Motivasi. motivasi aku juga, Mas. Jadi kayak loh, dari yang awalnya aku di peran tuh pakai jilbab gerah, dikit-dikit pengen buka, udah take sedikit udah lepas apa ganti baju segala macam, akhirnya lama-lama jadi terbiasa gitu. Nah, jadi abis terbiasa itu tuh aku jadi kayak oh iya ya, apalagi sih gitu loh yang aku cari gitu. Maksudnya Allah tuh udah baik banget sama aku, udah dari segi karir udah oke, keluarga gitu kan, udah berkeluarga, udah punya anak, apalagi gitu loh yang dicari. Ya udah akhirnya pas itu pas banget juga momennya aku diundang untuk diajakin umroh Oke. gitu. Pas ya udah jadi pas udah diajakin umroh tuh aku udah langsung apa sih bertekad gitu loh. Aku ngomong ke suamiku juga, aku kayaknya habis ini mau pakai jilbab aja gitu. Tapi justru suamiku yang malah yang kirain aku kan bakal yang Ya. oh ya udah gitu ya, mendukung 100% langsung gitu ya. Tapi ternyata dia enggak. Justru dia yang emang kamu yakin mau pakai jilbab? Emang harus? Emang iya perempuan tuh harus pakai jilbab? Gitu. Dia yang menantang aku, yang challenge aku, yang loh kok gini sih, kayaknya dia sejalan deh sama aku gitu awalnya. Tapi kenapa di saat aku mau hijrah gitu ya, malah dia orang pertama yang kayak mempertanyakan keseriusan aku. Dan ternyata itu tuh dia cuman pengen ngetes. Oke. Jadi seberapa kuat dan seberapa serius kamu? Nah, dia tuh nggak mau, dia bilang soalnya aku nggak mau kamu pakai ntar lepas. Ya maksudnya banyak lah teman-teman kita yang begitu gitu kan. Jadi dia ngelihat itu tuh untuk aduh jangan sampai ya gitu. Jadi kamu mendingan yakinin hati kamu dulu, kamu mantepin hati kamu beneran nggak mau pakai. Kalau cuma ikut-ikutan doang mah nggak usah gitu. Jadi dia bilang kalau kamu udah yakin ya udah silakan. Tapi kalau masih kayak ragu-ragu, cuman ngikutin orang-orang, saat itu kan tren berhijab tuh lagi mulai lagi tinggi-tingginya kan. Jadi dia nggak mau aku hanya ikut-ikutan euforia berhijab hijrah gitu. Jadi dia pengen aku cari tahu dulu sendiri pakai hijab itu gimana, penting, harus apa enggak, bla 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 dan segala macamnya. Kalau kamu udah yakin, ya udah silakan gitu. Ya udah deh, akhirnya aku emang dari aku mau berhijab itu aku sebenarnya udah yakin, cuman masih yang kayak perlu diyakinin lagi sih sebenarnya, didukung sama orang-orang terdekat kan gitu. Jadi kamu konsultasi dengan mama pastinya, dengan semuanya. Kalau papaku mah dari dulu, kamu kapan mau pakai jilbab? Gitu. Dari aku belum pakai, dari anak perempuannya dia 3 orang yang ditanyain aku terus, kamu kapan? Emang kenapa sih Pak? Aku bilang, emang yang lain kenapa? Kak Feby sama Dede kok nggak disuruh? Aku bilang, soalnya kamu yang paling pantas. Mungkin ya dari film-film aku juga kali ya, Mas Anjay. Jadi akhirnya papaku ngelihatnya udah biasa, terus katanya kamu cocok pakai jilbab, kamu pantas, kamu bagus, kenapa nggak pakai gitu. Ya udah, akhirnya dengan pertanyaan itu terus menerus juga, terus ya itu ya tadi ya, aku juga merasa sudah disayang banget sama Allah, udah mantep akhirnya. Ya udah, aku mau deh pakai jilbab gitu. Secara pekerjaan, adakah perbedaan sebelum dan sesudah memakai hijab? Ya itu tadi alhamdulillah yang aku bilang, aku baru pakai jilbab Januari, Februari, Maret udah ada dapet tawaran lagi. Betul. Walaupun nggak tayang ya, tapi maksud aku itu juga adalah salah satu bukti gitu loh kalau memang rezeki ya nggak kemana, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi kita mau berhijrah atau enggak ya udah ada porsinya masing-masing dan akan ada jalannya terus gitu loh. Kalau emang rezeki kamu ya akan akan jalannya tuh akan ke situ gitu. Jadi nggak tahu gimana juga ya, aku dari awal nggak ada pikiran ke situ sih Mas, untuk ketakutan itu tuh aku nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku benar-benar pure aku mau pakai jilbab karena memang ya emang udah harus di agama kita gitu ya, di agama Islam harus pakai jilbab perempuan. Terus juga aku mau berterima kasih sama Allah, aku udah dikasih kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Terus ya udah gitu, akhirnya aku mantap, insya Allah lah, Bismillah, ya udah gitu. Terus sekarang lagi bisnis katanya baju anak. Sekarang bisnis baju anak-anak. Jadi sebenarnya itu tuh lebih dulu daripada bisnis hijab. Jadi aku bisnis itu tuh
kayaknya 2017 deh gitu. Jadi aku baru punya anak baru setahun. Partnerku tuh emang teman main kita gitu, temannya suamiku dari SMA. Terus yang kita sama-sama punya anak cowok. Terus kayak dia udah duluan berbisnis di pakaian, memang baju koko. Terus dia ngajakin kita ini aja yuk bisnis gitu, bikin baju anak-anak aja. Anak-anak kita kebetulan cowok-cowok nih. Betul. Jadi kita bajunya tuh baju anak khusus anak cowok. Oke. Gitu, karena kita nggak ngerti bikin baju anak cewek gimana Oke. sih. Terus kayak ribet polanya apalah bla bla bla. Saat itu anaknya dia masih satu cowok, tapi ternyata habis itu punya anak lagi cewek. Tapi kita tetap pengennya Konsisten dengan konsisten baju lah, cowok. dengan baju anak cowok aja lebih simpel juga. Terus aku hamil anaknya cowok lagi, jadi kalau aku mah nggak masalah. Tapi kalau temanku nih ya, dia anaknya akhirnya ada cewek. Tapi akhirnya kita ikutin perkembangan zaman juga sih Mas, karena kemarin pandemi kan. Iya. Tadinya tuh kita baju anak cowok tuh cuman kayak kemeja, baju tangan panjang gitu-gitu kan. Tapi karena pandemi siapa yang mau pakai kemeja? Betul. Anak-anak aja di rumah doang Di rumah gitu ya. doang. Gimana kita mau bisnisin ini, gimana mau laku gitu kan. Akhirnya kita menyesuaikan, kita bikin piyama. Oh oke. Gitu. Yang lagi sempat tren untuk yang dewasa juga kan. Nah sampai yang sekarang set-set, kan? sekarang orang dewasa juga kan pakainya ya karena di rumah doang ya piyama. Betul. Terus kita bikin jadinya piyama anak-anak laki nih tadinya. Terus akhirnya kita bikin juga deh family set gitu. Jadi orang tuanya kita bikin, anaknya kita bikin, tapi yang terus banyak yang ini kan request bikin dong Kak baju yang anak perempuan gitu. Tapi karena kita tetap kekeh, aduh gimana ya udah deh kita bikin unisex aja. Jadi nggak cewek banget motifnya. Jadi cowok bisa pakai, cewek bisa pakai. Kalau pijama kan emang seperti itu ya. Tapi kita tetap nggak bikin yang khusus perempuan yang girly banget tuh, kita nggak. Kita tetap unisex jadi jatuhnya ya. Tapi so far so good. Alhamdulillah so good sih, maksudnya si piyama ini ya dengan pandemi kita yang sekarang ya cocok banget. Cocok banget ya, kita emang di rumah. Benar. Nah dari artis, bisnis, semua udah kamu jalanin. Kalau suruh pilih, waduh. Jangan dong. pilih artis atau pilih pembisnis? Aduh, ya kalau aku mah jiwanya di artis ya. Tetap ya. Aku masih bisnis nih suamiku gitu. Kalau aku mah ikut-ikutan doang. Aku ya seneng juga, tapi aku masih belum terlalu paham gitu loh Mas, bisnis tuh mesti apa, marketingnya gimana, apa segala macam. Jadi aku tetap jiwanya emang di artis, tetap acting gitu jiwanya. Kalau ditanya bisnis apa acting, ya acting. Pasti tetap acting ya. Aku nggak akan mikir itu, nggak usah mikir. Kamu tuh berakting dari umur berapa deh? Aku kan dari syuting itu dari SMA. Iya, SMA kelas 2. Itu pertama kali main sinetron. Terus Bawang Merah Bawang Putih itu aku lulus SMA. Itu lulus SMA ya? Lulus SMA, terus baru masuk kuliah tuh aku saat itu. Jadi ya udah aku nggak pernah bergaul tuh di kampus. Ya kan, karena kan pulang syuting gitu. Awalnya bisa kamu masuk dunia entertain tuh gimana? Gadis Sampul. Dari Gadis aku Sampul, ikutan Gadis Sampul tahun 99. Itu aku SMP kelas 3. Terus setelah itu kamu masuk sendiri apa niat atau emang mama? Enggak, aku kan orangnya pemalu, tahu kan? Jadi aku ikut Gadis Sampul itu tuh diikutin kakak aku sama mama. Jadi kakak aku yang cewek tuh kayak udah Fa ikut aja yuk gini. Pokoknya dia yang ngurusin semua, dia yang isi formulir. Aku tinggal diajak ke foto studio. Foto ya Fa, iya. Foto juga nggak pakai makeup saat itu kan, orang nggak bisa dandan apa. Masih SMP, nggak ngerti lah beda ya anak SMP dulu dengan sekarang. Sekarang betul. Jadi benar-benar nggak pakai makeup sama sekali. Foto studio ya udah belakangnya ya biasa lah gitu ya. Aku ingat banget aku pakai baju Titanic. Ngebayang nggak sih Titanic, terus satu set sama roknya warnanya coklat. Aduh, kalau diinget sih malu banget. Terus ya udah aku juga ikut itu, kayak ngapain sih Kak? Kok aku ikut itu? Aku bilang gitu kan. Aku kan nggak ngerti, nggak bisa. Udah iseng aja gitu. Jadi benar-benar iseng, seiseng-isengnya. Aku juga nggak nyangka bakalan masuk dong. Dari situ dipanggil. Nah dari situ ditelepon, kamu masuk ini ya. Semifinalis. Iya dulu kan berapa ya, 20 apa 10 gitu. 20.
kamu masuk semifinalis ya, 20 orang datang ya, photoshoot lagi ulang di kantor Gadis. Oke, ya udah aku datang ya biasa, nggak ada pengharapan apa-apa juga. Aku pikir juga aku nggak akan masuk, nggak akan menang. Ternyata ditelepon lagi, kamu masuk 10 finalis. besar. 14 waktu itu. Oh ya 14 Kamu masuk finalis. jadi finalis 14 orang gitu. Jadi harus dikarantina 5 hari apa ya di Hotel Sahid. Itu tuh udah mulai bingung tuh. Kok bisa sih? Itu SMP ya berarti ya? Itu SMP kelas 3. Aku yang ini beneran gak sih, kok bisa sih, kok aku keterima sih, ini yang bener aja gitu kan. Tapi ya udah masuk finalis ya dijalanin aja, ikut karantina segala macam, menang. Juara Jadi satu? enggak, juara favorit. Nah itu juga tambah bingung lagi. Terus papaku yang nggak nyangka ya kamu kok ternyata bisa gitu ya, nggak ada yang nyangka deh semua. Mamaku juga nggak nyangka, semua sekeluarga, saudara-saudara itu pada bingung. Eva, kok Eva bisa sih menang, orang pemalu gini, ngomong sama orang juga nggak berani biasanya. Karena itu waktu kan Gadis Sampul salah satu ajang yang populer banget kan. Banget. Besides ada beberapa majalah lain yang mengeluarkan, tapi salah satu barometer orang PH, barometer iklan itu kan benar, Gadis Sampul iklan, kan. video klip waktu itu semua kan Gadis Sampul. Semua jebolan Gadis Sampul tuh jadilah rata-rata. Jadi apa ya, aku nggak ada ekspektasi apapun, tapi ternyata abis itu menang, ya udah. Terus aku baru menyadari gitu loh, oh mungkin emang bakatku di sini. Soalnya kakak-kakakku, adik aku tuh, kita tuh keluarga petenis, Mas Anjay. Dari kecil kakakku yang cowok itu atlet lah, main tenis. Dia sampai bisa dapat beasiswa ke luar negeri tuh dari tenis. Terus kakakku yang cewek juga ikut pertandingan, ya menang apa segala macam. Aku ikut latihan aja, tapi aku nggak berani pertandingan nggak. Pokoknya aku kalau latihan ya aku mau ikut latihan, tapi pertandingan nggak, aku nggak mau. Aku langsung gitu. Adik aku aja ikut pertandingan, semua tuh ikut kecuali aku satu-satunya yang nggak berjuang di tenis gitu. Makanya pas ikut itu terus tiba-tiba menang, terus kok jalannya kayak makin kelihatan kan, berarti Eva nih emang mungkin di dunia entertainment gitu. Ya udah, setelah itu aku baru menyadari, dan ya udah mungkin emang bakat aku di sini ya. Dari kecil sampai SMP itu mamaku juga bingung banget, nih anak maunya apa sih. Pulang sekolah di kamar dengerin musik sendiri, bukan yang bergaul sama teman-teman gitu tuh, enggak. Dari dulu emang begitu? Dari dulu pulang sekolah enggak main gitu. Gimana sih Mas? Ya main kadang-kadang, tapi enggak sering ya. Kalau ada aku tuh temen yang ke rumah banyak. Kakakku juga begitu. Atau dia main ke rumah temennya apa gitu. Aku enggak. Jadi benar-benar yang kayak di rumah senang dengan kesendirian, tapi ya udah dengerin musik sendiri, nonton TV gitu tuh aku seneng gitu, yang nggak beramai-ramai gitu. Awal acting itu pasti kan kamu awalnya masuk salah satu judul ya, sebelum Bawang Merah Bawang Putih kan, ada. Itu gimana tuh? Pasti kan seperti tadi kamu bilang, kamu orangnya pemalu, introvert juga, terus kamu harus baca skrip, kamu harus acting depan orang banyak. Bener. Itu awalnya gimana? Jadi sinetron pertama aku itu adalah Percikan. Percikan itu diambil dari majalah Gadis juga. Jadi majalah Gadis tuh ada apa namanya, kayak cerita cerpen gitu, satu halaman gitu, udah habis aja. Nah, dibikin sinetron. Terus mau ngambil pemainnya dari Gadis Sampul lah gitu kan. Akhirnya dapatlah kita bertiga nih, aku, Diana sama Adele, Gadis Sampul yang beda-beda tahun nih kita. Kita semua pemeran utama nih, cewek 3 ini. Terus ya udah disuruh acting, ya aku mah sekenanya aja ya. Saat itu belum bisa, yang pasti kaku banget. Tapi saat itu sutradaranya Om Enison Sinaro itu baik banget. Itu sutradara senior yang nggak pernah marah dari awal aku syuting sampai habis. Itu orangnya nggak pernah marah sama sekali. Terus baik banget, sabar menghadapi kita nih cewek-cewek, nggak ada yang belum pernah ada yang syuting, kita semua nih pertama kali semua gitu kan. Terus tapi beliau sabar banget, kita salah ya dikasih tahu lagi. Kita berapa episode ya, 26 kalau nggak salah waktu itu. Dulu masih weekly kan? Weekly di SCTV waktu itu, aku ingat banget. Terus ya malu semalu-malunya gimana sih, apalagi ditontonin orang gitu kan, nggak pede ya. Betul. Itu
ya takut salah, ya udah ngulang berapa kali, ya gitulah awal-awal. Gimana sih pengalaman pertama tuh bener-bener deg-degan banget, terus orang-orangnya semua baru kan, kru nggak Iya. ada yang kenal, pemainnya aja itu Gatsamnya juga belum kenal juga, maksudnya ya kita beda Bikin angkatan, angkatan. terus bukannya yang main bareng juga gitu. Ya udah, tapi akhirnya kita menemukan apa ya, satu kecintaan yang sama gitu di acting gitu. Akhirnya tapi Adele nggak lama lah dia acting, terus dia nikah dengan Duta. Ya. Diananya juga udah nggak pernah acting lagi setelah itu. Kamu Ya yang aku lanjut. doang yang lanjut akhirnya gitu. Cuman akhirnya di situ ya aku dapat keluarga baru, maksudnya ngerti kan tiap hari syuting 20 episode kan lama ya, Mas. Lama. Itu bisa berapa bulan Iya. gitu kan. Ya udah lama-lama enjoy, di lokasi senang. Terus disamperin papa selalu ke lokasi, selalu. Mama kan juga suka nungguin kan? Itu mama yang nganterin setiap hari. Itu awal-awal syuting mah mama nggak pernah Nggak berhenti. lepas, karena itu adalah salah satu wejangan dari papaku juga. Oke, kalau Eva mau syuting kamu harus ikut, kalau nggak usah syuting gitu. Oke. Papaku tuh orangnya strict banget Strict memang. banget ya. Awalnya juga papaku juga nggak yang mendukung aku ke dunia entertainment begitu. Dia kan juga termasuk yang kaku gitu loh, Mas. Oke. Orangnya tuh yang ya kalau anak perempuan ya di rumah aja lah. Ih, ntar gimana itu ada orang banyak apa segala macam, takut dijagain dong gitu. Makanya kenapa aku syuting itu mama selalu nemenin. Selalu nemenin. Masuk ke Bawang Merah Bawang Putih. Itu pertama kali kamu sama MD kan? Iya, itu Gak expect sinetron juga pertama. booming dan Enggak, sebesar itu ya, enggak, sebesar iya, itu. enggak, Ketemu makanya. Nia Ramadhani pastinya, Iya, yang bener. itu waktu mungkin secara pengalaman dia dari kecil kan? Dia dari kecil, Dari bidadari acting, ya. dari Dia. bidadari, dari apalah pokoknya banyak kan. Sempat di kita juga beberapa judul. Itu awalnya kamu memerankan Bawang Putih pastinya kan, banyak tersiksa, banyak nangis. Compare itu gimana kamu deal yang seharian tuh kamu harus nangis? Aduh, ya benar-benar sih, tapi Bawang Merah Bawang Putih itu berkesan banget. Bukan cuman di aku aja, tapi ternyata penontonnya juga luar Iya, biasa ya, Mas ya. luar Dan biasa. bukan cuman di Indonesia aja, di Malaysia Di tuh Malaysia gila. wah, Luar lebih biasa. parah sih daripada di sini Iya. ya kan. Waktu itu kita Iya. pernah Ke sana. jumpa fans ke sana, antusiasnya gila banget. Terus ya itu awalnya juga kita nggak ada expect bakalan sebesar Se-booming itu. itu, Betul, ya betul. kan, ceritanya ya kita pikir ya udahlah cerita rakyat, gimana sih Bawang Merah Bawang Betul. Putih mau sepanjang apa sih gitu ya. And everybody knows about it kan, Semua gitu. juga tahu ceritanya nggak mungkin aneh-aneh, dia udah ada tuh plotnya gitu. betul. Aku juga pertama kali ngejalanin itu ya apa ya, aku sih hanya ya berakting karena aku suka acting. Terus juga ceritanya pemainnya ketemu Nia, waktu itu ibu aku kan Lydia Lydia Kandau, Kandau ya udah senior. senior banget. Terus Helsi. Tante Helsi juga, ketemu Dimas Andrian pertama kali di situ. Itu juga dia masih baru juga kalau Dia nggak juga salah. baru. Terus yang jadi papa aku itu Om Duyan. Duyan, betul. Semua kan udah senior ya, jadi deg-degan juga gitu. Aduh, aku jadi anaknya Lydia Kandau sama Duyan, gimana gitu kan. Tapi mereka mah baik banget, Luar biasa. mereka tuh nggak ada senioritas gitu ya, maksudnya kita yang masih pik-pik ini tuh dipandu, dikasih tahu, diarahin, nggak pernah dimarahin ya, maksudnya ya emang kita semua belajar, masih belajar juga. Jadi terus sutradaranya siapa? Mukta kan? Sebelum Mukta ada lagi yang orang Bang India Anto. juga. Oh. Enggak, orang India, yang cewek juga. Oh, Gulkan. Gulkan. Iya. Aduh, itu juga baik-baik banget. Aku tuh nggak menyangka gitu ya, orang India aslinya tuh sebaik itu. Mukta aja aku sampai Luar biasa loh. Itu dia tuh baik banget. Gulkan kan cuman berapa episode ya? ya? Karena supervise kan, dia lebih ke supervise. Ya, dia cuman supervise aja. Setelah itu kan Mukta Mukta yang hari-hari sama Hari-hari. kita. Wah, itu super sabar, baik, walaupun mukanya kayak judes. Terus kalau sama kru emang terus suaranya lantang, Iya. suka marah gitu. Tapi sama kita, aduh, baik banget. Terus yang senang belanja, terus yang kita walaupun kadang-kadang ngomongnya nggak nyambung ya kan. Tapi itu juga pengalaman berharga banget sih buat aku tuh syuting Bawang Merah Bawang Putih. Dari segi kru, pemain, cerita, itu ngajarin banyak hal banget sih.
Itu selama hampir 2 tahun kan kalau nggak salah 2 ya. tahun, 108 108 episode ya. episode. Iya, iya Nah, benar. ada rasa kejenuhan nggak selama kamu memerankan Kaum Putih? Kan perannya udah tersiksa dari awal sampai ending deh. Mau ngelawan juga kalah terus kan gitu kan. Oh, Kalah terus. tapi kan sempat ada ini Putri Cahaya itu Iya, apa? sempet. Mbak Peri, Nena ya? Ibu Peri. Iya, Iya, Mbak itu Nena yang Tante selalu Nena membantu, Rosir. iya. Iya, iya dengan apa kita kasih cerita yang gak masuk akal aja penonton masih nonton ya. Masih nonton dan Masih masih rating suka. 1 terus Masih kan. rating 1 terus. Makanya itu bingung sih. Kok bisa ya gitu. Maksudnya ya emang itulah jalannya orang, kita nggak tahu jalan karirnya ya, Nggak yang tahu. kita juga nggak menduga-duga sinetron itu bisa rating 1 terus, kita menang apa? Banyak awards lah. Iya, banyak yang banget. Panasonic, iya SCTV, benar, Panasonic benar. itu ya. Tapi ada nggak kejenuhan? One day gitu kayak aku capek nih, I'm done. Jenuh sih dengan pasti peran ada begini. sih, jenuh pasti ada. Ada. Ya efeknya tapi nggak pas itu ya Mas ya. Iya. Setelah itu tuh, aku kayak ngomong sama kakakku, Kak, aku nggak mau peran yang berhijab dulu ya. Itu tuh ada tuh sempet. Oke. Aku nggak mau dicap aku tuh pemain yang religi doang. Aku bilang, aku pengen nyobain yang lain juga. Tapi kan nggak ada gitu loh. Maksudnya orang lebih percaya aku untuk memerankan Tersiksa udah peran udah. protagonis yang religius, yang ini, yang itu gitu. Tapi aku ada kejenuhan itu sih, ada Mas, ada banget. Ada banget. Heeh. Tapi setelah Bawang Merah Bawang Putih kan itu kan turn point kamu kan, maksudnya ya kamu mungkin syuting sebelumnya ada, tapi itu Bawang Merah Bawang Putih melonjak itu kan ada nggak perubahan di diri kamu ataupun di ya kalau karir pasti habis itu kan orang pasti mencari kamu lah untuk Cari, iklan lah untuk iya. ini banyak sekali. Nah dari kamu sendiri tuh kamu merasa I'm a big star itu nggak sih? Gak pernah. Aku tuh apa ya, nggak pernah ngerasa gitu sih, karena ya itu aku bisa begitu itu kan karena dukungan tim, ya kan. Nggak bisa aku sendirian jadi star, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Cerita orang bisa nonton tuh kalau aku main sendirian tuh nggak mungkin. Jadi aku gimana mau aku ngerasa sombong yang gue nih artisnya loh, gue loh yang bikin Bawang Merah Bawang Putih rating 1 terus. Nggak bisa. Aku maksudnya nggak kebayang itu bisa ada di pikiran aku tuh, nggak bisa sih Mas, karena hari-hari syuting dengan tim yang begitu solidnya itu tuh menurut aku udah satu nilai yang positif banget ya. Maksudnya orang kan ada ya kerja yang si ini nih begini ya nggak cocok nih, ntar sama si ini nih begini, atau krunya nih kok nggak enak ya. Enggak, alhamdulillah selama 2 tahun kita syuting ya cocok-cocok aja ya gitu loh. Maksudnya dengan So far so good ya. dengan pemain yang lain juga aman-aman aja. Kita nggak pernah ada yang gimana-gimana, karena ya kita apa ya, di Bawang Merah Bawang Putih tuh nganggapnya semua udah kayak keluarga. Betul. Jadi, Karena kan lama juga, lama, setiap hari di situ. setiap hari. Jadi yang mungkin ya kesel-keselan adalah sedikit, Manusiawi lah itu. tapi nggak mempengaruhi kita ke depannya gitu loh. Ke depannya kita tetap ngerasa ya mereka semua keluarga kita, kru apalagi setiap hari. Kalau pemain kan bisa ganti-ganti ya. Iya. Kadang-kadang Nia nggak syuting hari itu, kadang-kadang Dimas nggak syuting, aku sama yang lain. Tapi kru setiap hari mereka yang apa istilahnya yang mendukung kita untuk tampil bagus tuh mereka gitu. Jadi ya harusnya sih mereka ya yang lebih di appreciate gitu loh. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Jadi kalau mungkin karena kita yang di depan layar, mereka yang di belakang layar ya mereka nggak ketahuan lah. Betul. Tapi ya kita, efeknya kita nih yang dilihat orang, yang di apa namanya, yang dipuji-puji orang, dan yang dijatuhkan sama orang juga kita gitu kan. Jadi ya sekarang gimana pinter-pinternya kita aja kan gitu. Betul. Tapi sekarang kan kamu udah berapa tahun nih? 2 tahun lebih nggak syuting? 3 tahun? Iya 2 tahun. Terakhir syuting 2018. Oke. 3 tahun ya. Ada kangenan nggak untuk kembali syuting? Kangen sih. Kalau dibilang kangen Pasti. banget pasti. Tapi ada. syuting boleh? Kalau suamiku sih mengizinkan selalu. Justru aku yang banyak pemikiran yang nanti gimana anak-anak ya, nanti gimana tuh akunya yang kebanyakan mikir. Kalau suamiku, ayang aku ditawarin ini nih film, ya udah ambil aja gitu. Emang ceritanya gimana, kamu suka nggak, bagus nggak? Iya oke sih, ya udah ambil aja gitu. Dan papaku tuh, apalagi papaku sih, kamu kapan sih syuting, kok nggak syuting, ntar orang nggak tahu kamu loh, ntar kamu namanya tenggelam loh. Terus aku yang ya nggak apa-apa, aku malah lebih secuek itu. Iya, aku maksudnya malah gini, betul loh, sebetulnya benar, banyak banget mungkin orang udah lupa. Kalau ngomong lupa mungkin bukan kata-kata lupa ya, tapi kan
di dunia entertain ini perlu eksistensi. Benar. Aku nggak melihat kamu walaupun di sosial media, tapi maksudnya tidak seheboh yang lain ya. Emang kamu happy dengan kesendirian, bukan kesendirian, happy dengan what you have now, family, business, dan itu, atau emang ya this is me, santai gitu? Dua-duanya kali ya. Dua-duanya. Dua-duanya saling mendukung tuh Mas. Soalnya ya satu, karakter aku kan memang begini, aku tuh nggak ngoyo dan nggak ambisius ya. Oh pokoknya tahun ini gue harus main film 2, 3, 4, 5, enggak. Oh pokoknya tahun ini gue harus dapat iklan ini, enggak. Oke. Gitu loh. Jadi aku tuh memang orangnya mungkin nggak ambisius, jadi go with the flow aja. Kalau memang ada tawarannya ayo, kalau enggak ya nggak nyari gitu. Plus manajerku tuh kan kakakku dan Yes. adik aku kan, mereka tahu banget aku tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada tawaran semua dikasih tahu aku, tapi tetap ujung-ujungnya kan ya terserah Eva mau atau enggak. Nah They are not push you. enggak, mereka tuh nggak pernah nge-push. Yang selalu nge-push itu cuma papa. Apa? Ya itu tuh, papa kangen deh lihat kamu di TV, papa kangen deh lihat kamu main film layar lebar di bioskop. Terus dari omongan yang halus sampai yang kasar yang kayak ayo dong kamu tuh nanti bisa ini loh, orang tuh lupa loh sama kamu loh, kamu tuh nggak pernah muncul di TV kayak sekali kayak apa kayak ngapain kayak apa Bintang tamu kayak apa? bintang tamu kayak apa gitu ya. Ya gimana ya, kalau memang ada ya udah gitu, kadang-kadang aku ambil. Tapi kalau bentrok dengan ngurusin anak misalnya, waktu itu anak aku kan baru satu nih ya, masih ASI juga waktu itu, aku nggak mau mengorbankan waktuku dengan keluarga tuh untuk acting gitu. Jadi waktu yang aku syuting sinetron yang nggak tayang itu Mas, itu kan aku masih ASI. Iya. Jadi anak aku bawa ke lokasi mau nggak mau, dan aku perjanjiannya tuh gitu, aku tuh masih nyusuin loh, dan aku mau nyusuin anakku tuh sampai 2 tahun, ini sekarang masih 1 tahun. Jadi nanti kalau syuting aku mau anak aku di lokasi, jadi aku tolong minta disediain ruangan sendiri ya, karena aku bawa anak. Terus tolong dong yang ngerokok jangan deket-deket ya, gitu-gitu. Wah ribet banget, tapi ya gimana gitu, maksudnya aku prioritasku tuh saat itu Family. gitu, family. Kalau ada yang mau menerima dengan segala permintaan aku yang ribet itu ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Oke. Jadi aku benar-benar nggak yang gitu loh Mas, ngerti kan, nggak yang ambisius, nggak apa, aku jalanin aja. Kalau ada yang nawarin mau nih dengan aku yang minta bla 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 bla, oh iya boleh, oh ya udah ayo gitu. Sebenarnya aku mau, tapi kalau aku harus mengorbankan waktuku dengan keluarga yang aku masih harus nyusuin, aku masih ini, aku nggak mau. Mendingan nanti aja deh, lepas ASI aku syuting deh, boleh gitu. Oke, kalau tawaran sekarang nih, peran apa yang kamu cari? Kan kalau ngomong peran-peran baik, ya walaupun sekarang kamu berhijab, udah pasti orang juga ngasihnya peran baik sih. Iya. Tapi ada keinginan nggak, aku pengen apa nih peran? Ya kalau sebenarnya gini, kalau dengan berhijab ini kan kita perannya lebih selektif ya, lebih selektif, lebih segmented, iya lebih segmented banget. Kita nggak bisa main yang walaupun misalnya kenyataannya banyak lah yang berhijab tapi masih kelakuannya masih banyak yang minus gitu. Nah tapi kan kita nggak bisa dong menunjukkan itu gitu kan. Jadi tetap pasti yang baik-baik, di zona yang terbatas pasti tadi. Perannya pasti ya yang baik. Terus ya memang pasti akan lebih membawa sisi perempuannya sih Mas. Maksudnya mungkin kalau ada yang ini ya lebih ke peran yang perempuan yang kuat, sosok perempuan yang memang nggak mau dicap sebagai perempuan yang perempuan tuh lemah loh gitu, enggak. Jadi banyak juga kan sekarang juga perempuan-perempuan yang udah bisa berdiri sendiri, yang berhijab itu udah banyak banget. Jadi pengennya sih peran itu yang lebih dikuatin lagi, jangan yang dikasih peran-peran yang ya udah namanya berhijab ya pasti tertindas, enggak. Banyak kok sekarang yang perempuan berhijab itu yang kuat gitu. Tapi pasti kamu terima tawaran itu lagi. Kamu sometimes aduh enggak deh gitu nggak sih? Iya ada kan? juga. Pasti kan kok begini lagi gitu kan. Itu ada banget. Dan banyak pastinya kan? Banyak. Makanya ini juga aku udah dapet tawaran film. Terus
yang aku pikirin tuh cuman itu, ntar gimana ya syuting di masa pandemi nih, aku belum kebayang deh gitu. Itu satu, karena aku masih tinggal sama orang tua, aku punya anak kecil, jadi itu tuh concern aku banget gitu. Aku sampai nanya berkali-kali sama kakak aku, kak gimana emang nanti prokesnya gimana sih kalau syuting? Iya katanya sih ketat banget. Oke, terus tapi ketatnya gimana gitu, aku tuh masih yang Masih aduh masih panjang, pemikiran aku tuh panjang mas, pertanyaan aku tuh yang ya ketatnya gimana, terus aku syuting berapa jam sehari, terus kita nanti antigennya berapa hari sekali gitu-gitu loh. Jadi yang kayak aduh masih ada keworitan lah. Karena worry, kamu punya anak iya kecil worry itu. banget. Mungkin kalau aku single nggak segitunya ya, walaupun Iya, udah betul. berhijab mungkin, tapi sekarang aku banyak tanggung jawab nih, aku nggak bisa segampang itu yang main tiap hari keluar rumah pulang dengan sebebas itu tuh. Aku nggak bisa, sampai sekarang juga aku nggak terima tamu di rumah gitu loh. Betul. Jadi apalagi aku ngambil kerjaan ini nih bener-bener aduh apa ya, galau banget deh pokoknya, galau Banyak yang banget. mesti dipikirin ya. Heeh, aku tuh mikirinnya tuh udah kemana-mana lah gitu. Ke kakakku juga aku selalu tanyain itu, syutingnya berapa hari, readingnya berapa hari, terus nanti setelah itu gimana prosesnya apa segala macam. Panjang. Panjang. Ini padahal ini udah tawaran dari tahun lalu loh. Oh gitu. Jadi tahun lalu November harusnya nih syuting. Aku ditawarinnya kan kayak pertengahan bulan tahun tuh ya. Aku bilang aku nggak berani. Ini baru pandemi banget. Aku nggak kebayang masih tinggi tingginya gitu ya. Aku udah tolak. Aku Iya. bilang aku nggak mau. Aku nggak bisa. Dah. Tiba-tiba awal tahun ini ditawarin lagi dengan judul yang sama, peran yang sama. Terus aku yang, hah, loh kemarin nggak jadi ya berarti? Aku bingung kan, terus yang Nah, iya nggak jadi. Nanti ternyata dimundurin setahun. Tadinya mau syutingnya November lagi tahun November ini. tahun ini. Tapi ternyata katanya mau dimajuin aja deh sebulan. Harusnya November jadi Oktober, readingnya jadi September gitu. Cuman masih Berpikir. mikir, tapi lebih ke iya daripada enggaknya Oke. gitu. Lebih besar mungkin kayak udah ya 70% kali ya aku mau terima gitu. Reva memandang cinta, wanita dan keluarga. Itu gimana, Dek? Wow, Berat ya? berat ya. Cinta, wanita, keluarga. Aduh. eh Gimana ya? Ya, aku sih sekarang sangat-sangat menghargai dan menghormati rumah tanggaku. Dan bersyukur juga dapat suami yang gak rewel, yang gak banyak aturan, mengetahui kalau istrinya nih seorang public figure, jadi harus banyak ketemu orang dan segala macam. Alhamdulillah suamiku benar-benar nggak ngebatasin juga, aku mau bergaul sama siapa juga nggak masalah, malah akunya yang apa sih milih-milih. Back to introvert ya. Iya. Justru mungkin enaknya ketemu suami yang nggak introvert kayak aku tuh gitu ya. Jadi kalau dia kan ya terbuka aja, ya bebas aja, ya terserah kamu mau main sama siapa gitu kan, sama teman kamu boleh, mau syuting lagi, mau kerja lagi boleh aja kalau sama dia. Lucky you loh. Makanya aku bilang aku bersyukur banget punya suami yang bisa megang anak-anak juga. Anak-anakku dari bayi itu semua dia yang mandiin, yang nyuapin, yang tidurin, yang gantiin popok segala macam, itu semua dia bisa. semua dia bisa. Jadi aku benar-benar nggak worry untuk ninggalin bayi aku sama dia. Bayi merah itu tuh benar-benar dia bisa banget gitu. Jadi ya aku sangat-sangat bersyukur dengan keadaanku sekarang, dikasih partner hidup yang nggak ribet. Justru mungkin akunya yang ribet ya, banyak nggak maunya gitu ya nggak sih. Terus banyak milihnya. Kalau dia sih bilangnya suamiku tuh introvert juga. Aku tuh introvert loh, tapi aku maksudnya ngelihatnya ya enggak, temannya banyak gitu. Cuman mungkin ya kalau emang awal-awal sama orang baru ya sama lah kayak aku, tapi dia lebih cepat aku masuk. sih aku ngelihatnya ya gitu. Terus ya jadinya aku ngelihat cinta tuh cinta itu memang gak bisa dipaksakan, itu mengalir dengan sendirinya, dengan kebiasaan, tapi komunikasi itu penting banget gitu. Jadi mau berapapun usia pernikahan, kalau komunikasinya gak lancar pasti
berantakan. Berat, iya. Pasti berantakan. Kadang-kadang kan kita selalu, apalagi cewek ya, kadang-kadang kan suka mendem, terus suka mikirnya kalau pasangan kita tuh harusnya tahu dong kita tuh sukanya diapain. Jadi kita tuh selalu perempuan tuh suka kadang-kadang mikirnya pasangan kita tuh cenayang, bisa tahu apa yang kita nggak omongin. Ya kan, kadang-kadang kan cewek tuh selalu yang sensitif lebih. ya, terlalu peka gitu ya. Masa sih dia nggak ngerti? Masa sih dia nggak tahu kita senangnya diapain gitu. Kadang-kadang tuh perempuan tuh gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Kita tetap harus komunikasi apa yang kita mau, apa yang kita suka. Dan apa namanya ya, suamiku sih so far tuh sangat terbuka gitu loh. Jadi nanya senengnya diapain, maunya gimana. Jadi kan nggak yang kita ini aja ya dengan pemikiran sendiri, gue maunya gini apa segala macam, tapi enggak, kita harus tukar pikiran juga, kita harus tahu pasangan kita tuh sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Jadi insya Allah kedepannya lancar gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau udah ada yang ditutup-tutupin atau yang nggak jujur, nggak terbuka, itu sih ya biasanya akan lebih sulit ya ke depannya. Lebih sulit. Sebagai seorang ibu, pasti kamu punya keinginan tersendiri kan untuk anak-anak kamu nih. Apalagi mereka masih kecil. What's the plan that you want mereka menjadi gimana? Aduh, aku sih kalau ditanya anaknya mau jadi artis juga enggak. Gitu. Jadi karena aku tahu ya dunia kita nih entertain ini tuh seperti apa. Kalau nggak kuat-kuat mental itu kasihan banget, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan dia kan imamnya keluarga ya nantinya. Jadi kalau dari kecil kita didiknya nggak benar, nggak pakai agama, itu susah. Maksudnya dia gedenya nanti bisa, anak kan ya kita udah lewatin lah ya, kita remaja tuh pengennya main sama teman, kita bergaul sama siapa, pengen nyoba semua hal. Nah kalau dari kecilnya basic agamanya kurang, hancur gitu. Jadi benar-benar dari kecil. Sekarang juga anak aku sih sekolahnya di sekolah Islam, karena aku juga pengen dia dapat pelajaran agama yang benar, walaupun dari kita juga sebagai orang tua ya nomor satu. Nah selain itu dari sekolah gitu. Makanya sekolah itu penting banget untuk pilih emang maunya nih anak kita nanti jadinya maunya seperti apa. Kalau pengen jadi anak yang kayak anak zaman sekarang milenial yang kritikal banget ini dan segala macam, ya mungkin emang harus di sekolah zaman sekarang tuh internasional atau yang pokoknya yang bukan sekolah Islam ya gitu. Tapi kan sekarang juga udah banyak sekolah Islam yang udah open minded juga gitu. Nah aku juga masukin sekolah anakku nih sekolah Islam yang bukan yang kuno, yang bukan yang zaman dulu gitu loh. Sekarang yang udah terbuka juga pikirannya gitu, udah pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi kita benar-benar harus tepat memilih sekolah anak tuh kayak gitu. Bukan karena apa-apa, bukan karena salah gaul dan segala macam, itu mah udah pasti. Tapi basic dari agama itu sendiri, kalau kita bisa ngajarin di rumah dengan benar, nggak masuk sekolah yang agama nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya kurang bisa, pengetahuan agamanya kurang, alangkah baiknya kita masukin sekolah anak kita tuh yang sekolah agama gitu. Kalau yang besar tuh kan sekarang 5 tahun ya. Dia udah ada nggak bakat kalau kamu lihat kira-kira ke dunia entertain dari dia? Kalau yang kecil kan belum kelihatan pastinya kan. Belum. Dia tahu dong mamanya main film, main sinetron, tahu kan. Tahu. Udah mulai tahu. Dari dia ada nggak kata-kata aku pengen nih mah? Enggak, sekali. Enggak, sama sekali. Gaya-gaya depan kaca. Biasanya kan kelihatan tuh dari kecil tuh. Enggak. Justru kadang-kadang suka aku yang nanya, penasaran kan? Riga mau nggak jadi kayak ibu di TV? Nanti ditonton sama orang-orang. Aku bilang enggak. Dia sih ngomongnya gitu. Enggak mau. Oh, Riga maunya jadi apa? Riga maunya jadi superhero. Oke, sekarang semua lagi anak-anak superhero ya. Iya, tapi itu kan nggak bisa. Aku bilang itu kan cuman bohongan aja. Dunia benerannya nggak bisa loh Riga jadi Spider-Man. Aku bilang, ya apa dong? Apa pilot? Apa polisi? Apa gitu ya? Dia sih ngomongnya apa? Beda-beda, ganti-ganti. Ntar tentara,
ntar pilot Apa yang dia lihat dari depan dia yang aja lagi ya? dia suka aja gitu. Tapi kalau beberapa kali aku tanya sih mau nggak jadi artis apa gitu-gitu, jawabannya sih enggak. Cuman mamaku gemes banget, itu Riga suruh main ini aja iklan. Terus aku yang apaan sih mah, nggak boleh. Mama kayaknya lebih antusias ya. Kan dari dulu mama yang antusias juga kan. Kalau mama kan ke aku juga gitu ya, Fah ayo dong kamu main ini, kamu itu. Enggak mah gitu. Ini sekarang juga gitu, Fah Riga tuh itu rambutnya kan bagus ya, itu tuh iklan shampoo deh. Pak enggak mah. Gak usah, orang masih kecil, aduh enggak. Terus kalau Reva punya YouTube nggak? Aku enggak punya. Nggak pernah. Nggak Nggak punya kepikiran untuk Ya punya itu channel dia. YouTube. Orang-orang tuh udah yang ayo dong, lo tuh harus loh. Terus suamiku juga yang ayo kita mau nggak bikin YouTube. Ya udah, tapi bikinnya apa, tentang apa, coba kamu presentasi dulu ke aku tentang apa, aku suka apa enggak, ya udah kita bikin. Tapi kalau cuman yang kayak nggak jelas gitu aku nggak mau, aku bilang. Maksudnya ya sekarang memang banyak ya YouTube, tapi kalau isinya juga nggak yang menarik atau edukatif Betul. juga siapa yang mau nonton, ya nggak sih Mas? Jadi kayak Harus ada sesuatu lah. nah harus, aku bilang ya udah ke suamiku, kalau emang kita mau bikin keluarga nih, YouTube keluarga gitu ya kan sekarang semua banyak nih, Banyak. boleh, tapi ya udah yang jelas dulu kita maunya bikin tentang apa. Ya udah misalnya sehari-hari keseharian kita, iya tapi harus ada yang menarik dong. Kalau gitu-gitu doang orang juga nggak mau nonton, aku bilang. Ya udah itu lagi di develop aja sampai sekarang. Tetap di develop ya. Jadi jangan heran karena kita nggak berambisi juga gitu. Suamiku karena akunya begini ya dia juga yang, oh ya udah gitu. Bukannya dia yang, ayo dong ayang kita bikin yuk kayak si ini si itu. Enggak. Jadi kalau ketemu Tia Aristia tuh, Iya. dia gemes banget sama aku. Fah, ayo dong, lu tuh bisa dong. Ayo lu sama Randy tuh, ayo cepetan bikin YouTube kayak apa kayak. Terus ntar iya, aku cuman gitu doang. Iya, dia gemes banget. Lu mah dari tahun lalu ketemu gue begitu, sekarang begitu lagi, nggak ada kemajuan apa gitu. Ya gue ribet nih, gue kan nggak kayak lu mah ada aspri sendiri. Aku bilang harus ada satu orang yang memang Yang bener nge-push. terus nggak bisa kita pegang kamera sendiri kan gitu ya. Betul. Kalau Tia kan ada asisten Tim, pribadinya ada dia. tim. Semua tuh yang ngerekam tuh asistennya tuh udah pegang handphone dia. Jadi ada momen sedikit langsung cepat. Nah kalau aku kan nggak ada. Jadi aku selalu bilang ke Tia, gue nggak kayak elu. Gue semuanya kan sendiri. Gini-gini mana sering banget gue mbaknya anak-anak tuh keluar masuk pusing gue. Aku bilang gitu. Aduh iya sih, kalau dia kan susternya kan banyak gitu ya, dia nggak megang sendiri, itulah bedanya. Terus kata si Irfan, ya nggak bisa digituin dong ya, ngomong gitu ke Tia. Reva kan nggak kayak kamu kan semuanya kerja terus bisa ninggalin anak. Reva kan nggak bisa, dia megang anak semua sendiri, ada mbak, tapi ya tetap mandi sama aku, makan sama aku gitu. Mbak itu kalau akunya pergi, akunya nggak ada, titip sama orang rumah tuh mbak gitu. Tapi tetap kalau akunya ada di rumah ya sama aku. Jadi gimana? Susah kan? Bingung ya? Sekarang Reva sendiri ke depannya nih, kamu rencana apa ke depannya? Apa ya ke depannya? Pasti karir berarti mau balik, bukan mau balik sih, maksudnya kalau ada sesuatu yang cocok ada, pasti mau. Iya, kalau ada tawaran yang cocok, aku mau berakting lagi. Terus kalau ya ini yang aku ceritain tadi, aku ada tawaran film ini, aku sih sepertinya 70% akan ambil. Beliau. Gitu. Kalau series? Ya sebenarnya aku pengen sih Mas series, maksudnya kan juga bukannya yang stripping setiap hari. Sekarang gitu lagi kan banyak enggak. tren, the new trend is web series kan. Benar. 2 bulan, sebulan setengah. Kalau kayak tadi yang Mas Anja ceritain 5 hari syuting sehari break, itu sih bagus sih gitu. Maksudnya aku masih mungkin mikirin lagi untuk terima gitu. Tapi kalau yang stripping setiap hari udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Makanya cuman film atau sekarang the new trend web series ini. Kita pikirkan ya apa yang kira-kira kita bisa kerjasama lagi. Kamu comeback lagi sama MD kan? Mungkin ya. kita nggak pernah tahu kan. Bener, makanya. Ini hari bisa ada di sini aja, tetap aku masih shock loh. Aku aja masih yang wow, luar biasa ya. Oke, kesan pesan kamu gimana nih untuk pemirsa mungkin yang mau seperti kamu atau mungkin kedepannya harus gimana, kan kamu udah banyak melalui ups and downs in life. Ya.
Kalau aku sih pesannya ya untuk teman-teman atau untuk banyak juga yang nanyain ke aku nih di Instagram, Kak, aku tuh pengen pakai hijab tapi masih bingung, masih galau. Banyak banget tuh Iya. tapinya. Nah, aku tuh cuman selalu bilang, kita yakinin diri kita sendiri dulu, baru deh kita bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kitanya masih belum yakin, masih banyak keraguan, mendingan nggak usah gitu. Jadi menurut aku juga itu penting banget untuk kita kan mau tahu ya nih ke depannya nih kita mau jadi apa sih. Mungkin kalau yang dari followers aku banyak kan yang pengen pakai jilbab tapi masih uh, bingung, masih galau nanti pakai apa bajunya, ntar gimana pekerjaan, rezeki dan segala macam. Kalau yang bisa aku bilang, rezeki itu semua udah diatur. Rezeki kita masing-masing aja tuh kita udah ada rezekinya, kita nggak mungkin ketuker gitu. Jadi nggak perlu takut kalau hijrah jadi rezekinya seret atau apa tuh nggak perlu sama sekali, karena percaya aja sama Allah, itu semua udah diatur sedemikian mungkin. Jadi kita yang penting nomor satu adalah yakin sama diri kita sendiri dulu, benahin diri sendiri dulu. Kita mau dilihat orang seperti apa sih gitu loh. Kita mau dilihat baik, ya udah kita baikin diri kita dulu. Kalau masih banyak kayak trauma-trauma atau masalah-masalah masa lalu, itu tuh mendingan diberesin dulu karena efek kedepannya itu panjang banget. Kita individual aja panjang, apalagi kita menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang yang lain-lain, itu tuh efeknya lebih ke situ gitu. Betul. Jadi lebih baik sebelum menikah aja itu tuh masih panjang loh perjalanan, bukan hanya kita saling mencintai apa segala macam, tapi kita benerin diri sendiri dulu. Kalau kitanya masih ada trauma masa kecil, itu kan yang sering kita nggak sadar. Betul. Trauma masa kecil, padahal itu tuh di kita tuh kebawa sampai nanti gitu ya, itu udah nggak bisa kita rubah. Yes. Kita nggak bisa dan kita juga nggak bisa mengharapkan orang untuk berubah. Itu mendingan dibuang jauh-jauh. Dia ntar sama gue bisa berubah kok, dia ntar sama gue jadi baik deh, percaya deh, nggak bisa. Orang itu tuh berubah, orang itu berubah tuh dari diri sendiri, nggak bisa dari orang lain. Temen, pacar, apalagi udah istri, suami, nggak bisa. Jadi jangan pernah berharap atau ada pikiran untuk bisa merubah seseorang. Itu dibuang jauh-jauh aja. Banyak kan ya pasangan yang kenapa sih lo suka sama dia, kan dia bad boy gitu. Gue pengen ngerubah, bad boy ini pasti bisa baik sama gue. Bullshit itu mah. Nggak bisa. Jadi mindset itu harus dirubah. Terus juga ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Ya kan, tetap jaga protokol kesehatan tuh, jangan sampai kendor. Walaupun udah vaksin tetap ini belum selesai. Ya kan, jadi kemana-mana tetap harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Insya Allah kita dilindungin Allah. Amin. Amin. Thank you semua, thank you so much Reva. Thank you, akhirnya ini hari kangen-kangenan bersama si Bawang Putih. It's been so many years, gila ya. Tapi thank you banget for today. Jangan lupa like, comment, subscribe Hello Story bersama Revalina. Thank you. Thank you Mas Anjar. Thank you so much.